Halo semuanya, apa kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini bersama saya, Reda Tuli Irma, sebagai mahasiswa KKN ITERA 2020, saya akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hukum Bernoulli, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang fluida dinamis. Fluida didefinisikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir dan mengubah bentuknya selama proses mengalir. Zat yang termasuk fluida adalah zat cair dan zat gas. Nah, teman-teman pernah nggak ngelihat air di sungai? Jika kita lihat pada aliran sungai, pasti kita akan sadar kalau air sungai sedang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Fenomena pergerakan air ini dalam fisika disebut sebagai fluida bergerak atau dinamis. Tetapi fluida yang bergerak tidak cuma air loh, angin juga termasuk fluida yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk lebih memahami lebih jauh tentang fluida dinamis, kita dapat mengenalinya dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, tidak termampatkan. Ciri pertama yang bakal saya jelaskan adalah tidak termampatkan. Suatu fluida yang bergerak ketika diberi tekanan berapapun, fluida tersebut tidak bakal termampatkan atau terkompres. Yang kedua, yaitu tidak ada gesekan. Nah, ketika suatu fluida yang bergerak, pasti bakalan mengalami gesekan dengan wadahnya kan? Nah, fluida yang dinamis dapat bergerak meskipun terjadi gesekan, dan gesekan tidak akan berpengaruh dalam kecepatan fluida. Kalau dalam fisika, biasanya dianggap bahwa gesekan dengan wadah dianggap sebagai nol atau diabaikan. Selain tidak adanya gesekan, suatu fluida juga tidak memiliki kekantalan yang cukup tinggi. Tingkat viskositas suatu fluida yang semakin tinggi akan mempengaruhi kecepatan dari fluida tersebut sehingga fluida tersebut tidak akan dinamis. Yang ketiga yaitu alirannya tenang. Ciri ketiga yang akan saya jelasin adalah aliran fluida stasioner. Aliran stasioner suatu fluida menjelaskan kalau fluida bergerak dengan arah wadah dan selama proses pergerakan fluida tidak terjadi turbulensi atau pusaran di dalam fluida. Jadi fluida yang dinamis tidak bakal mengalami pusaran selama proses bergeraknya. Selanjutnya adalah kecepatan aliran konstan. Ciri terakhir suatu fluida yang dinamis adalah kecepatan alirannya tunak atau steady state. Jadi selama proses terjadinya pergerakan fluida, kecepatan fluida konstan terhadap waktu dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, sekarang kita bahas mengenai hukum Bernoulli yuk. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuan ini, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Hydrodynamica pada tahun 1738. Mungkin teman-teman penasaran dengan apa sih yang dikatakan Bernoulli tentang hukumnya. Adapun pernyataan hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Nah, Bernoulli mengambil kaidah ini berdasarkan hukum kekekalan energi, di mana energi potensial persatuan volume ditambah tekanan ditambah energi kinetik persatuan volume yang masuk sama dengan energi potensial persatuan volume ditambah tekanan ditambah energi kinetik persatuan volume yang keluar, sehingga kita bisa menulis persamaan Bernoulli seperti ini. P1 ditambah setengah rho V1 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 ditambah rho GH2 dengan keterangan sebagai berikut. Lalu, bagaimana penerapan dari hukum Bernoulli tersebut? Beberapa penerapannya adalah pada parfum dan obat nyamuk semprot, pipa venturimeter, tabung pitot, alat pengukur kebocoran tangki, gaya angkat pesawat, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan salah satu prinsipnya, yaitu pada parfum. Parfum hampir sama prinsip kerjanya dengan penyemprot racun serangga. Jika pada penyemprot parfum kita akan menekan suatu tombol, maka pada penyemprot racun serangga kita akan menekan batang berhisap. Ketika bola karet diremas, udara yang ada di dalam bola karet meluncur keluar melalui pipa 1. Karenanya, udara dalam pipa 1 mempunyai laju yang lebih tinggi. Karena laju udara yang tinggi, maka tekanan udara pada pipa 1 menjadi lebih rendah. Sebaliknya, udara dalam pipa 2 mempunyai laju yang lebih rendah. Tekanan udara dalam pipa 2 lebih tinggi, sehingga akibatnya cairan parfum didorong ke atas. Ketika
Aplikasi cairan parfum tiba di pipa 1, udara yang meluncur dari dalam bola karet mendorongnya keluar. Biasanya, lubang berukuran kecil, sehingga parfum meluncur dengan cepat. Ingat persamaan kontinuitas. Kalau luas penampang kecil, maka fluida bergerak lebih cepat. Sebaliknya, kalau luas penampang lebih besar, maka fluida bergerak dengan pelan. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang contoh soal mengenai hukum Bernoulli. Sebuah pipa horizontal mempunyai luas 0,1 meter kuadrat pada penampang pertama dan 0,05 meter kuadrat pada penampang kedua. Laju aliran dan tekanan fluida pada penampang pertama berturut-turut 5 meter per second dan 2 kali 105 Newton per meter kuadrat. Jika massa jenis fluida yang mengalir 0,8 gram per centimeter kubik, tentukan besarnya tekanan fluida di penampang kedua. Nah, langsung ke pembahasan ya. Jadi, seperti yang kita ketahui, A1-nya adalah 0,1 meter kuadrat dan A2-nya adalah 0,5 meter kuadrat. V1 sama dengan 5 meter per second, P1 sama dengan 2 kali 105 Newton per meter kubik, dan Rho1 dan sama dengan Rho2 adalah 0,8 gram per centimeter kubik. H1 dan H2-nya adalah 0 karena posisinya adalah berada di horizontal. Yang ditanya adalah P2. Maka mula-mula tentukan dahulu kecepatan aliran fluida pada penampang kedua menggunakan persamaan kontinuitas berikut. Selanjutnya, gunakan persamaan hukum Bernoulli untuk menentukan tekanannya. Kita akan menggunakan rumus Bernoulli di mana P1 tambah setengah Rho1 V1 kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho2 V2 kuadrat ditambah Rho2 GH2. Nah, kita tinggal memasukkan hasil yang telah kita dapatkan dari atas dan juga yang diketahui, sehingga tekanan pada penampang kedua adalah 1,7 dikali 105 Newton per meter kubik. Nah, gampang kan pengerjaannya? Semoga penjelasan saya dapat dimengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay at home and stay healthy.